Selamat datang Bapak, Ibu, hadirin dan saudara di Seminar Nasional Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri tahun 2022. Seminar nasional ini dipersembahkan oleh Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dan diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda, Kalimantan Timur. Bapak, Ibu, dan Saudara, tahun 2022 ini tema yang diangkat terkait dengan Post-Pandemic Economic Recovery dengan 6 subtema karya tulis ilmiah, yakni 1. Pemulihan ekonomi global dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia. Yang kedua, krisis pangan dunia dan Indonesia. Yang ketiga, krisis energi dunia dan krisis energi di Indonesia. Yang keempat, dampak climate change pada pemulihan ekonomi. Yang kelima, future works hybrid, kerja 4 hari seminggu, work from everywhere. Yang keenam, teknologi dan metaverse pada pengembangan ekonomi global dan ekonomi Indonesia. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, dan hadirin, kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Iqbal, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa menurut tata cara agama, serta keyakinan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk yang beragama Muslim, izinkan saya memimpin doa di pagi hari ini. Marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Atas izin Engkaulah, pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan seminar nasional Post-Pandemic Economic Recovery. Mudahkan dan lancarkanlah kegiatan kami, serta jadikanlah kegiatan kami ini menjadi berkah dan senantiasa membawa kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemberi petunjuk, bukakanlah pikiran kami, berikanlah kepada kami ilmu dan ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan ekonomi bangsa. Ringankanlah gerak kami untuk mengisi hari-hari
dengan kekuatan iman dan kemuliaan adab, serta mantapkanlah langkah kaki kami untuk menjejak jalan yang benar guna menggapai masa depan yang lebih baik untuk bangsa dan negeri Indonesia tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana, Engkau telah menganugerahi kami dengan kekayaan bumi. Bimbinglah kami agar senantiasa bijaksana memanfaatkan. Lapangkanlah nurani kami agar senantiasa bersih dan suci dalam mengelolanya. Kuatkan kaki dan tangan kami agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Serta jadikanlah kami bangsa yang senantiasa bersyukur, menjunjung sikap jujur, dan memperoleh karunia-Mu sebagai negeri yang makmur. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapak dan guru kami, dosa para pemimpin dan para pendahulu kami, dosa para pahlawan dan syuhada yang telah memerdekakan bangsa dan negara kami. Muliakanlah mereka dengan kehidupan yang hakiki di alam yang abadi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan segala permohonan kami, karena sesungguhnya Engkaulah sang pengabul doa. Hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, semoga kegiatan kita pada hari ini mendapat limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan menginjak ke acara selanjutnya, yakni laporan penyelenggara Seminar Nasional Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Post-Pandemic Economic Recovery yang disampaikan langsung oleh PLT Kepala Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda, Kalimantan Timur, Bapak Ari Indarto Sujiatmo, STMT. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Kepala BSKJI, Bapak Dodi Rahadi, Ibu Sekretaris BSKJI, Ibu Ratna Utarianingrum, para Kepala Pusat BSKJI, Ibu Kepala OSDM Kementerian Perindustrian, Ketua IAITB periode saat ini, para reviewer, para pemakalah dan penulis KTI, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita sehat terus. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan, Pak Dodi, yang sudah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk BSPJI Samarinda untuk menyelenggarakan seminar nasional ini. Jadi seminar ini merupakan tantangan yang sangat baik bagi kami untuk bisa menyelenggarakan. Dan isu yang diangkat untuk saat ini mengenai isu-isu global yang dibahas di World Economic Forum. Selanjutnya ini Pak Dodi, jadi ini saya pribadi dan tim sangat bersyukur dikasih kesempatan ini. Kami akhirnya bisa kontak ke senior-senior kami untuk ikut kontribusi di acara ini, Pak. Acara ini sangat menarik, Pak, karena tulisan-tulisan yang masuk untuk nanti dibahas oleh para reviewer itu ada 44 tulisan. Jadi begitu semangatnya adik-adik untuk membahas isu-isu yang berkembang di World Economic Forum. Singkatnya saya sebutkan aja ada 6 Pak yang dibahas oleh CPNS melalui KTI-nya. Ada pemulihan ekonomi global, lalu krisis pangan dunia, dan juga nanti apakah di Indonesia juga terjadi, lalu krisis energi, lalu dampak climate change, lalu ada future works, ini menarik, adanya hybrid dan adanya work from everywhere,
lalu mengenai teknologi dan metaverse. Jadi tulisan ini bakal banyak menjadi masukan khususnya bagi kita yang hadir dan bagi yang menulisnya. Lalu ini Pak, ada keynote nanti dari Pak Dubes Febrian. Beliau wakil perwakilan tetap RI di Jenewa. Kebetulan PT RI Jenewa inilah yang punya fokus untuk bantu kita di WEF. Lalu nanti ada paparan mengenai future works khususnya di kementerian kita Pak, dari Bu Yulia Astuti, Kepala Biro OSDM. Lalu terkait metaverse, kebetulan saya undang timnya IAITB Pak, karena kebetulan tim IAITB ini sudah bisa dibilang sangat melakoni mengenai metaverse ini Pak. Jadi kita insya Allah akan dapat gambaran lebih mengenai apa itu metaverse, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan industri Indonesia Pak. Lalu reviewernya Pak, kebetulan senior-senior kami, jadi ada Pak Ansari Bukhari, ada Pak Syarif Hidayat, ada Pak Ngakan Timur Antara, ada Pak Haris Munandar, juga ada ini Pak dari dulu yang melatih saya di Brussels Pak Dubes Yuri Tamrin dari Kementerian Luar Negeri, lalu Ibu Emi Suryandari, Kepala Balai Besar Semarang, lalu ada juga dari Unmul Pak, jadi Profesor Pak Profesor Krisna, lalu ada Ibu Teresia dan Pak Awang. Juga ada peneliti dari BRIN Pak Suroto, juga ada dari Kementerian Pertanian Ibu Wahida, dan terakhir tentunya dari Kementerian Perindustrian Pak Sony Sulaksono Pak. Ini jadi menarik supaya adik-adik CPNS yang nulis nanti yang memaparkan bisa dapat ilmu lebih mengenai bagaimana melihat global untuk pekerjaan mereka sehari-hari saat ini dan ke depannya. Ini rencananya akan dilaksanakan sampai sore ini Pak, mudah-mudahan lancar. Jadi itu saja Pak dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Memang ada beberapa challenge dalam pelaksanaannya, seperti misalnya ada perbedaan waktu, walaupun hanya 1 jam, tapi ternyata itu juga menjadi challenge buat kami. Dan juga saat persiapan, Kalimantan Timur sempat blackout Pak selama hampir 1 hari, jadi ini challenge juga buat kami. Tapi terima kasih, semoga acaranya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ari Indarto Sujatmo, STMT, selaku PLT Kepala Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda. Kita beralih ke opening speech yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Dr. Dodi Rahadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya banggakan, Sekretaris BSKJI dan para kepala pusat SKJI, yang saya banggakan para pimpinan satuan kerja Balai Besar dan Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri di lingkungan BSKJI, khususnya Sahibul Baik Pak Ari Indarto Sujatmo, PLT Kepala BSPJI Samarinda, yang saya hormati para narasumber pada kegiatan seminar nasional ini,
Dubes luar biasa berkuasa penuh, Bapak Febrian A. Rudiat, Dubes RI di perwakilan tetap Republik Indonesia untuk misi di Jenewa. Yang saya hormati Kepala Biro OSDM Kementerian Perindustrian, Ibu Julia Astuti. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni ITB, Bapak Gembong Prima Adijaya, sahabat saya. Yang saya hormati para reviewer karya tulis ilmiah, Bapak Ansari Buhari, Bapak Syarif Hidayat, Bapak Haris Munandar, Bapak Ngakan Timur Antara, senior-senior kami, Bapak Yuri Tamrin, Bapak Profesor Krishna Purnawan Chandra, Bapak Sony Sulaksono, Ibu Emi Suryandari, Bapak Suroto, Ibu Wahidah Makhrabi, Ibu Teresia Amelia, dan Bapak Awang Harsa, serta para peserta seminar Post-Pandemic Economic Recovery dan tim penulis karya tulis ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul secara daring dalam acara Seminar Nasional Post-Pandemic Economy Recovery pada hari ini, Selasa 12 Juli 2022. Mengawali pagi ini juga saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi Bapak Ibu yang merayakan. Bapak Ibu yang saya hormati, jutaan pasang mata di seluruh dunia tertarik menuju ke Davos bertepatan dengan diselenggarakannya pertemuan para pemimpin negara-negara dunia dan perusahaan serta industri membahas peluang dan tantangan perekonomian dunia di masa kini dan masa yang akan datang. Pertemuan World Economic Forum 2022 ini diawali dengan 50 perusahaan yang telah bergabung dengan First Mover Coalition yang bertujuan untuk mendekarbonisasi industri berat dan sektor transportasi jarak jauh yang bertanggung jawab atas 30% emisi global. Mereka memetakan tantangan-tantangan yang harus dihadapi dunia secara sinergis dalam rentang horizon hingga 10 tahun ke depan, di mana isu perubahan iklim, kelangkaan energi, dan suku bunga dunia, serta keamanan, eksploitasi sumber daya digital akan menjadi ancaman serius yang harus dimitigasi bersama. Hal tersebut kemudian diterjemahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto dalam ceramah umum beliau di Lemhanas dan di depan anggota DPR RI, menyebut Indonesia dihadapkan pada badai yang sempurna, perfect storm, atau 5C, yaitu krisis multidimensi yang terjadi pada saat bersamaan dan dengan kompleksitas yang tinggi, yaitu tantangan dan krisis tersebut, yakni COVID-19 yang merupakan pandemik yang melanda seluruh dunia, kemudian konflik antara Rusia dan Ukraina, kemudian climate change yang terjadi di sepanjang ekuator hingga kutub, kemudian commodity prices yang terus naik, terutama untuk sektor energi, dan cost of living yang melibatkan bahan-bahan pokok kehidupan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejak dari krisis moneter tahun 1998 dan resesi ekonomi tahun 2008 hingga krisis pandemi COVID-19 tahun 2020, Indonesia selalu mampu bangkit menghadapi tantangan yang ada. Di tahun 2022 ini, pemerintah telah menargetkan ekonomi Indonesia untuk tumbuh sebesar 5,2%. Untuk mencapai hal tersebut, strategi pengendalian pandemik tetap akan menjadi kunci utama dengan penguatan deteksi,
pengawasan, terapi, protokol kesehatan, dan vaksinasi akan terus dilakukan untuk menjaga efektivitas pengendalian pandemi di tahun 2022. Pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada triwulan 1 tahun 2022 sebesar 5,47%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,01%. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor industri alat angkutan sebesar 14,20%, industri tekstil dan pakaian sebesar 12,45%, dan industri mesin dan perlengkapan sebesar 9,92%. Tentunya kita berharap kabar gembira dari laporan triwulan 2 tahun 2022 yang baru akan diumumkan pada bulan ini. Pemerintah juga menargetkan melalui program Bangga Buatan Indonesia dengan membelanjakan APBN sebesar 400 triliun untuk belanja barang buatan Indonesia. Ya, ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang 5,2% itu, di mana pertumbuhan ekonominya sebesar saat ini 3,6%. Ya, studi BPS menyatakan bahwa apabila kita bisa membelanjakan yang 400 triliun itu untuk barang dalam negeri, pertumbuhan ekonomi akan GDP-nya akan tambah sebesar 1,7%. Jadi itu harapannya yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kondisi PMI Indonesia pada bulan Desember 2021 berada di 53,5 dan terjaga di tahun 2022 di level ekspansif, di mana sampai dengan Juni 2022 ini berada pada 50,2. Selanjutnya, penguasaan teknologi industri 4.0 pada semua lini kehidupan telah menjadi potensi tersendiri bagi Indonesia. Pasar konsumen terbesar di ASEAN untuk aktivitas digital harus mampu dimanfaatkan menjadi kegiatan yang produktif, meningkatkan nilai tambah, dan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Sebagai contoh, untuk sektor manufaktur, pada 3 industri lighthouse nasional yang ditetapkan pada tahun 2020, penetapan industri 4.0 melalui piranti digital telah menjadi solusi yang efisien, solusi bagi efisiensi produksi dan pemanfaatan bahan baku serta energi, serta peningkatan produktivitas. Demikian pula pada industri lighthouse yang ditetapkan tahun ini, yaitu PT Infineon Teknologi Batam. Sebagai informasi, penetapan lighthouse ini diserahkan langsung oleh Bapak Menteri Perindustrian dan disambut oleh Presiden Federal Jerman dalam kunjungan kerjanya pada bulan Mei 2022 yang lalu. Transformasi industri 4.0 telah memberikan dampak yang luar biasa pada manajemen produksi dan bisnis serta logistik bagi perusahaan ini sebagaimana bisa dilihat dalam paparan berikut. Selanjutnya, dalam rangka jawab masalah perubahan iklim dunia, termasuk di Indonesia, aksi nyata bersama telah dilaksanakan menggunakan teknologi industri 4.0. Startup Jejak In sebagai Partner for Social Impact 2022, Microsoft hadir untuk membantu mendemokratisasi pengimbangan karbon atau carbon offset. Jejak In adalah perusahaan startup Indonesia yang menyediakan solusi berbasis artificial intelligence dan Internet of Things dan diklaim bantu pengimbangan karbon untuk lahan hutan seluas 28.400 hektar. Adopsi teknologi ini dilaksanakan dalam ekosistem hutan dan pemberdayaan lahan. Selanjutnya, startup eFishery yang merupakan perusahaan startup aquaculture melibatkan 200.000 pembudidaya ikan
bisa memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan hasil nelayannya dengan masuk ke ekosistem e-fishery pada 2022. Adopsi teknologi ini dilakukan dalam ekosistem ekonomi nelayan, perikanan, dan kelautan. Hadirin sekalian yang saya hormati, amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, profil struktur usaha Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan 98% usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro. Wirausahawan Indonesia juga didominasi oleh pelaku usaha di usia 25 hingga 34 tahun. Generasi muda yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting sebagai game changer, sehingga dapat mendorong aktivitas kewirausahaan dan mempercepat penciptaan lapangan kerja. Apalagi di tengah era digital ini, generasi muda juga diharapkan dapat memanfaatkan talenta digitalnya, sehingga tidak hanya berperan sebagai job seeker saja, namun dapat juga menjadi job creator. Melalui contoh-contoh yang saya sebutkan sebelumnya, saya berharap bahwa transformasi digital di sektor ekonomi dan industri tidak hanya terjadi di perkotaan saja. Pada ekosistem hutan dan lahan, perikanan dan kelautan telah ada success story-nya. Untuk itu, para pegawai dimanapun penempatan tugas kalian berada, bekerjalah dengan baik, inovatif, dan inklusif. Para pimpinan satuan kerja di berbagai daerah juga berperan besar mendorong kontribusi para pegawainya dalam sumbangsinya bagi industri nasional. Saya menyambut baik sekaligus mengapresiasi acara Seminar Nasional BSKJI yang bertema Post-Pandemic Economic Recovery, di mana acara ini merupakan salah satu upaya BSKJI untuk terus dapat mengupdate perkembangan isu-isu global yang berkembang. World Economic Forum baru saja dilaksanakan Mei lalu. Isu-isu yang dibahas antara lain pemulihan ekonomi global dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia, pangan dunia dan Indonesia, krisis energi dunia, dampak climate crisis change pada pemulihan ekonomi, kemudian future works, hybrid, kerja 4 hari seminggu, work from everywhere, kemudian teknologi dan metaverse pada pengembangan ekonomi global, regionalisasi dalam globalisasi, dan menyikapi perang Rusia dan Ukraina. Pada kegiatan ini, kami menegaskan secara khusus para pegawai BSKJI untuk dapat menulis dan membuat suatu karya tulis ilmiah yang mengambil topik dari bahasan-bahasan yang berkembang di World Economic Forum 2022. Perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih kepada para keynote speaker, para reviewer, dan para pemakalah, dan juga tentunya panitia penyelenggara seminar nasional ini. Selamat mengikuti jalannya acara hari ini, dan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat mendukung industri dalam negeri untuk mandiri dan berdaulat, maju dan berdaya saing, serta berkeadilan dan inklusif. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dodi Rahadi selaku Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Baik Bapak, Ibu, dan juga hadirin sebagai masyarakat, sebagai generasi muda, penguatan ekonomi Indonesia saya berharap dapat segera terrealisasi dengan circular economic dan sustainable economic. Indonesia kaya akan sumber daya alam, namun harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia. Terlebih IKN Nusantara sudah hadir di Kalimantan Timur, dan ini akan menjadi pintu gerbang
untuk industri standar nasional dan industri skala usaha kecil menengah menjadi lebih baik lagi, lebih berdaulat lagi. Baik, kita akan melangkah ke acara selanjutnya yang akan dipandu langsung oleh PLT Kepala Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda, Bapak Ari Indarto. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Sardi, MC kita nih luar biasa. Terima kasih Pak Kepala Badan. Jadi kalau melihat angka-angka dari Kepala Badan ini, kita jadi lebih optimis untuk proses recovery ekonomi Indonesia ke depan, walaupun tentunya banyak tantangan dan rintangan ke depan seperti tadi 5Cs mengenai krisis yang perlu kita hadapi bersama. Oke, yang terhormat nih, sekali lagi saya sampaikan salam pertama nih, yang terhormat Kepala BSKJI, izin saya moderatori acara selanjutnya ini, para kapus, Ibu Sekretaris, Bu Ratna, Ibu Kepala OSDM, para reviewer, para kepala satker, ini ada sahabat-sahabat saya yang hadir, Pak Nilzam, Pak Cahyadi, Pak Budi Setiawan, Pak Fatul, dan teman-teman lain, juga lalu para pemakalah dan penulis KTI, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita tiba di acara yang berikutnya. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan, saya sangat beruntung, khususnya saya ada speech keynote dari Pak Dubes LBBP, Pak Febrian. Beliau kepala perwakilan di Jenewa untuk misi Jenewa. Lalu berikutnya ada Ibu Kepala OSDM atau yang mewakili. Dan setelah itu kita dapat informasi dari Ketua IAITB mengenai Metaverse. Untuk pertama-tama ini rekaman dari Pak Febrian. Kenapa rekaman? Karena kalau dari Jenewa jam segini itu masih subuh, jadi kita mengakalinya dengan rekaman. Apakah panitia sudah bisa memutar rekaman dari keynote dari Pak Dubes? Yang terhormat Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, PLT Kepala Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda, Karo OSDM Kemenperin, Ikatan Alumni ITB, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dari Jenewa. Pertama-tama terima kasih atas undangan dan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi pandangan pada acara hari ini yang bertemakan Post-Pandemic Economic Recovery. Pada kesempatan ini, saya mencoba berbagi perspektif terkait partisipasi Indonesia pada World Economic Forum 2022, di mana perhelatannya diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 26 Mei 2022. Dan kiranya hal-hal apa saja yang nanti bisa kita garis bawahi serta tindak lanjuti dari pembahasan yang telah dilakukan di Davos. Bapak dan Ibu sekalian, pada annual meeting tersebut telah hadir 7 menteri dari Indonesia, dan sebelumnya Bapak Presiden RI juga turut berpartisipasi pada WEF Davos Agenda Week 20 Januari 2022. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, World Economic Forum atau WEF merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang kerjasama publik dan privat dengan menggunakan pendekatan multi-stakeholder. WEF Annual Meeting 2022 membahas berbagai aspek ekonomi, mulai dari pemulihan ekonomi, inflasi, Fourth Industrial Revolution, transisi energi, serta juga dampak dan ramifikasi dari konflik di Ukraina, terutama terkait gangguan terhadap aliran pasok pangan, pasok energi, dan juga berbagai komoditas penting lainnya. Para Menteri Indonesia secara aktif telah menjabarkan berbagai perspektif dan prioritas Indonesia, termasuk di dalamnya dalam konteks presidensi Indonesia di G20, dalam berbagai sesi kunci di WEF.
mulai dari isu terkait financing a just transition in emerging markets, penciptaan lapangan kerja, manufaktur vaksin global, serta juga digital ASEAN. Berbagai pertemuan bilateral dengan menteri negara lain dan juga CEO perusahaan terkemuka juga telah dilakukan secara intensif. Dari berbagai kegiatan di Davos ini, menurut saya paling tidak ada 3 isu yang sangat mengemuka dan sangat relevan untuk Indonesia. Yang pertama, ketidakpastian dan tantangan ekonomi global membutuhkan peningkatan ketahanan, peningkatan tata kelola, dan peningkatan kebijakan ekonomi yang bersifat agile dan adaptif. Pada pleno pembukaan, WEF sampaikan bahwa keadaan ekonomi global saat ini sedang berada di luar keseimbangannya. Begitu banyak hutang, peningkatan tingkat inflasi yang signifikan, kesenjangan, dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya ini merupakan tantangan nyata yang kita hadapi dan membutuhkan kerjasama solid untuk menanggulanginya. Dalam hal ini, upaya reformasi ekonomi yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat sentral. Pada WEF Davos Agenda Week, Bapak Presiden Republik Indonesia juga menyampaikan bahwa Indonesia berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan dapat memperbaiki iklim bisnis dan investasi, juga mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan digital, serta peningkatan efisiensi produksi dan keterampilan tenaga kerja. Program pelindungan sosial dan dukungan bagi UMKM juga harus terus gencar diperkuat untuk mengelola dampak pandemi terhadap ekonomi berbagai lapisan masyarakat. Melalui upaya reformasi kebijakan dan tata kelola ini, besar harapan iklim investasi di bidang sektor prioritas investasi dapat ditingkatkan, yaitu pada sektor industri padat karya berorientasi ekspor, termasuk dalam hal ini industri kesehatan, energi terbarukan, infrastruktur, otomotif, khususnya kendaraan listrik, pariwisata, dan juga pertambangan yang memiliki nilai tambah. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, transisi energi di emerging economies menjadi fokus penting dalam pembahasan di WEF 2022. Dan tentunya hal ini sejalan dengan prioritas presidensi G20 Indonesia. Terkait hal ini, WEF memiliki inisiatif yang disebut dengan Mobilizing Investment for Clean Energy in Emerging Economies, yang tujuannya adalah untuk mendobrak berbagai hambatan investasi energi terbarukan di negara-negara emerging dan negara-negara berkembang, terutama di Indonesia, India, Brasil, dan Nigeria. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong aksi kolektif dan kemitraan publik privat guna menggait investasi terkait energi terbarukan dan dekarbonisasi produksi energi. Bapak dan Ibu sekalian, menurut WEF pada tahun 2030 nanti, investasi per tahun di sektor energi terbarukan harus ditingkatkan hingga 7 kali lipat dari 150 miliar US dollar pada tahun 2021 menjadi 1 triliun US dollar untuk bisa on track mencapai net zero emission pada 2050. Dan tentunya inisiatif ini dapat Indonesia manfaatkan untuk memperkuat tata kelola kebijakan dan juga memperkuat jejaring dengan investor di bidang energi terbarukan yang terafiliasi dengan WEF, termasuk dalam konteks penciptaan ekosistem manufaktur electric vehicle. Sebagai salah satu pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, tentunya penciptaan manufaktur electric vehicle lokal dan ekosistem manufaktur baterai melalui upstream investment dalam pengolahan materi mentah nikel menjadi peluang yang dapat dijajaki. Kementerian Investasi dan instansi terkait lainnya tentu memiliki peran sentral dalam meningkatkan visibility dari program prioritas nasional, mengidentifikasi dan juga sekaligus menggait investor, serta menciptakan key policy enablers terkait. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, adalah teknologi blockchain dan transformasi digital menjadi aspek penting bagi pemulihan ekonomi global.
Interoperabilitas data di berbagai sektor dan layanan digital, termasuk e-commerce, merupakan kunci penting bagi pembangunan ekonomi. Edison Alliance adalah salah satu inisiatif WF yang kiranya dapat kita manfaatkan dalam menciptakan kemitraan dengan instansi dan perusahaan yang berafiliasi dengan WF. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tahun ini dan beberapa tahun mendatang, Indonesia akan selalu menjadi spotlight di tingkat global. Tahun ini dengan presidensi G20, tahun 2023 dengan keketuaan ASEAN dan berbagai kepemimpinan Indonesia di fora multilateral lainnya. Bapak Presiden RI sendiri pun, sebagaimana yang kita ketahui, telah melakukan upaya untuk menghentikan konflik Ukraina dan dampaknya melalui kunjungan ke Rusia dan Ukraina. Melalui World Economic Forum, kiranya kita dapat mengambil manfaat untuk menunjang kepemimpinan serta mencapai prioritas Indonesia sebagai Ketua G20 dan juga sekaligus sebagai Ketua ASEAN. Namun, tentu saja kepemimpinan global membutuhkan derivatif atau turunan rencana-rencana aksi nyata yang melibatkan pendekatan multi-stakeholder, termasuk dari kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenperin. Terkait hal ini, saya sekali lagi mengapresiasi pengadaan seminar nasional BSKJI pada hari ini dengan harapan tentunya kita dapat terus memperkuat jejaring, kemampuan, dan wawasan kita terkait dengan perkembangan ekonomi dan industri global. Dengan ini kembali saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, selamat mengikuti seminar dan salam sehat serta sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata pesan-pesan dari Pak Dubes ini luar biasa ya. Bahwa kita Indonesia saat ini sedang menjadi spotlight dunia dengan di berbagai forum dunia. Jadi ya ini adalah kesempatan kita untuk terus bisa berkontribusi positif di masing-masing satker atau di masing-masing kita saat ini posisinya di mana. Selanjutnya supaya mempercepat waktu juga ini alhamdulillah Ibu Yulia sudah hadir. Ibu Yulia ini Kepala Biro OSDM-nya Kementerian Perindustrian. Beliau banyak sekali berjuang dan timnya untuk kita bisa tetap bekerja walaupun beberapa tahun terakhir ini ada WFH, WFO, dan itu bagaimana Ibu Yulia mengkoordinir seluruh satuan kerja di Kementerian Perindustrian seluruh Indonesia bisa tetap bekerja, tetap ada output yang baik untuk bisa mensupport industri Indonesia. Tak berlama lagi kita ke Ibu Yulia langsung. Ini beliau akan memaparkan mengenai future works, bagaimana pendekatan dan insight dari beliau. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ari Indarto. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar Pak Ari? Sangat jelas Ibu. Baik, terima kasih. Baik, yang saya hormatin Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Bapak Dodila Hadi. Selamat pagi, Pak. Yang saya hormatin tentunya Bapak Febrian A. Rudiat, ya, selaku Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan organisasi internasional lainnya. Dan yang saya hormatin Ikatan Alumni ITB, kemudian para reviewer, yaitu Bapak Ansari Bukhari, tadi saya melihat ada, kemudian Bapak Syarif Hidayat, Bapak Haris Munandar, dan Bapak Ngakan. Dan yang saya hormatin, para pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, ataupun di lingkungan BSKJI. Yang saya hormatin para undangan yang menghadiri seminar pada hari ini, dan tentunya saja seluruh peserta seminar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama,
marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul walaupun secara daring gitu, untuk hadir dalam acara seminar nasional di lingkungan BSKJI dengan tema Post Pandemic Economic Recovery yang kita hadiri bersama-sama ini. Mudah-mudahan saja mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada teman-teman dari BSKJI, Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, dalam upaya menyelenggarakan serial seminar ini yang tentunya saja bermanfaat bagi kita semua. Dan saya secara pribadi juga menyampaikan permohonan terima kasih yang sebesar-besarnya dan merasa sangat terhormat untuk dapat diundang menjadi salah satu keynote speaker pada seminar hari ini. Dan juga khususnya kepada teman-teman panitia, tim panitia dari BSPJI Samarinda yang telah melaksanakan selaku panitia ya pada seminar nasional hari ini. Terselenggaranya acara ini tentu saja membuktikan dan menunjukkan keseriusan dari kita semua, khususnya UPT di lingkungan BSKJI, untuk terus berupaya mengikuti perkembangan isu ekonomi, isu pembangunan industri nasional, dan isu global yang diimplementasikan dalam bentuk penguatan layanan jasa industri kepada seluruh stakeholder. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa dunia hari ini sedang memasuki tahap revolusi industri 4.0, era di mana tren dunia industri sudah menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. Karakter utama dari era industri 4.0 adalah adanya disrupsi yang terjadi hampir di seluruh bidang, tidak hanya di bidang bisnis ataupun ekonomi. Perlahan-lahan sektor lain pun mengalami hal yang sama. Hal ini memperjelas bahwa tatanan dunia benar-benar terus akan berubah, termasuk cara manusia untuk hidup dan tentu saja dalam bekerja. Terobosan teknologi terus menciptakan peluang dan tantangan. Melihat fenomena ini, tentunya kita semua pada akhirnya meyakini bahwa sistem, paradigma, dan model organisasi juga perlu untuk terus berganti ke arah yang lebih efisiensi, efektivitas, dan akurasi yang lebih baik. Kementerian Perindustrian tentu saja sebagai inisiator Making Indonesia 4.0 memiliki tanggung jawab dan tuntutan yang besar untuk dapat benar-benar mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industri 4.0 ini. Termasuk tentu saja dalam hal tata kerja dan sikap yang adaptif dan lincah tentu saja menjadikan kunci penentu daya saing di era industri 4.0. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan yang saya hormati, di tengah Indonesia memasuki era industri 4.0 ini, COVID-19 merebak sebagai wabah pandemi global. Kemunculan COVID-19 ini benar-benar membuat dunia kaget dengan dampak yang ditimbulkan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, ada 5C tadi. Kemudian pandemi benar-benar mengubah pola kehidupan, bahkan meruntuhkan berbagai sendi kehidupan, seperti perekonomian, pendidikan, agama, politik, dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan munculnya pandemi ini, kita semua dipaksa untuk dapat menyesuaikan diri pada suatu situasi yang serba tidak menentu. Sehingga pada kondisi seperti ini mengharuskan pemerintah untuk dapat tentu saja merumuskan suatu sistem kerja yang mengedepankan budaya kerja yang profesional dan berkinerja tinggi dalam kerangka pengimplementasian kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar. Perubahan pola kerja ini menjadi salah satu agenda besar reformasi birokrasi dan pandemi COVID-19 menjadi katalis transformasi ini.
Penerapan sistem kerja baru ini selain harus menyesuaikan keadaan pada COVID-19 ini juga perlu memberikan outcome yang positif terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam memenuhi setiap rencana strategis pemerintah secara nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, beberapa capaian yang telah dihasilkan oleh Kementerian Perindustrian. Hal ini menunjukkan Kementerian Perindustrian telah membuktikan kemampuan adaptasinya dengan mempertahankan bahkan menumbuhkan kinerja sektor industri manufaktur Indonesia di tengah situasi ekonomi dan politik global yang mengalami ketidakpastian. Bapak Kepala Badan pada beberapa waktu yang lalu pada kegiatan Inspiring Lecture yang disampaikan oleh Bapak Menteri menyampaikan terkait dengan beberapa kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian. Salah satunya adalah kebijakan IOMKI, Bapak. Pada Inspiring Lecture ini, hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Perindustrian melakukan beberapa terobosan kebijakan yang menjadi respon daripada pemerintah terkait dengan situasi yang tidak menentu tersebut. Bahkan tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Badan di akhir Desember tahun 2021, PMI kita mencapai sekitar 53,5%. Hal ini menunjukkan beberapa kebijakan tersebut berdampak positif terkait dengan pertumbuhan sektor industri. Kemudian tidak dapat terelakkan lagi bahwa selama masa pandemi ini tidak ada area yang tidak mengalami transformasi lebih cepat daripada cara kita bekerja. Dengan adanya perubahan pola kerja ini, harapan kita semua menjadi berubah dan kita perlu mendefinisikan produktivitas secara lebih luas, termasuk kolaborasi, pembelajaran, dan kesejahteraan untuk mendorong kemajuan karir bagi setiap pegawai. Semua ini perlu dilakukan dengan lebih cepat, fleksibel, baik secara waktu, tempat, dan cara kita bekerja. Di awal tahun 2022 ini, kami menyampaikan bahwa Kementerian PAN dan RB telah menetapkan sistem kerja baru bagi ASN berdasarkan Permen PAN RB nomor 7 tahun 2022. Dalam sistem kerja tersebut, banyak fleksibilitas yang diberikan kepada masing-masing instansi dalam pengaturan sistem kerjanya. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi setelah sebelumnya instansi pemerintah melakukan penyederhanaan organisasi menjadi 2 layer dan melakukan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Kebijakan penyesuaian sistem kerja baru ini memang bertujuan untuk menciptakan organisasi yang dinamis, lincah, dan profesional, di mana organisasi ini berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi dan berfokus pada aksi, bukan pada kotak-kotak dan garis birokrasi yang hierarkis. Untuk menciptakan pemerintah yang responsif terhadap perubahan yang sangat cepat, mekanisme pelaporan dan pengambilan keputusan yang sebelumnya sangat berjenjang diubah menjadi mekanisme tim kerja yang sangat dinamis dan fleksibel. Untuk itu sekarang Sekjen, khususnya di Biro SDM, sudah melakukan sistem kerja dengan mekanisme pembagian tugas secara tim-tim atau pokja-pokja. Dalam mekanisme kerja baru ini, pegawai tidak lagi dibatasi oleh kotak-kotak organisasi. Selain bekerja di unit kerjanya, pegawai dapat bekerja di unit kerja lain dalam satu instansi, bahkan antar instansi. Hal ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pegawai untuk dapat lebih mengembangkan karirnya. Selain itu, ego sektoral juga dapat dikurangi, sehingga kolaborasi antara sektor dapat meningkat, yang pada akhirnya menciptakan network organization. Sebelum itu, penyederhanaan birokrasi yang telah kita lakukan di Kementerian Perindustrian melalui perampingan organisasi secara menyeluruh dengan hapus sebanyak kurang lebih 80% lebih terkait dengan eselon 3 dan eselon 4, serta mengalihkan pejabat struktural ke jabatan fungsional. Dengan adanya kebijakan-kebijakan ini, dapat dilihat bahwa transformasi sistem kerja ini memberikan kesempatan kepada pejabat fungsional
untuk memegang peranan penting dalam pengembangan karir yang jelas. Melalui sistem ini juga orientasi pegawai akan lebih fokus pada pencapaian kerja organisasi, beralih dari yang sebelumnya berorientasi ke jabatan struktural. Dengan demikian, jabatan fungsional menjadi jabatan yang strategis untuk ASN di masa yang akan datang. Melihat potensi ini, Bapak Ibu sekalian, potensi dan strategis jabatan fungsional, Kementerian Perindustrian telah membentuk jabatan fungsional baru pembina industri sebagai salah satu upaya untuk mengakselerasi kinerja industri. Dan juga kami laporkan Bapak Kepala Badan, setelah dikeluarkannya Juknis terkait dengan PI, pembina industri ini, kita akan melakukan penyesuaian ke jabatan fungsional PI ini dengan 2 periode, Pak. Periode pertama ini adalah dari bulan Juli sampai dengan Oktober, kemudian periode kedua adalah dari Januari sampai April tahun 2022. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan topik The Future of ASN, Work from Anywhere, dapat kami sampaikan di sini bahwa pergeseran pola kerja yang terjadi dalam penyelenggaraan birokrasi di kita semua memang tidak lepas dari pengaruh kebutuhan daripada pemangku kepentingan terhadap ketersediaan layanan tanpa pengecualian. Pandemi COVID-19 tadi mengubah hampir semua jenis kegiatan yang dahulunya dilakukan dengan mempertemukan manusia secara fisik menjadi aktivitas yang dilakukan secara daring. Work from anywhere atau WFA menjadi hal yang lumrah kita lakukan, baik oleh pelaku bisnis maupun instansi pemerintah. Kebijakan transformasi sistem kerja ini menawarkan fleksibilitas kerja yang kami sampaikan sebelumnya pun sejalan dengan konsep ini. Sepanjang pegawai dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk kinerja organisasi. Ketika konsep WFA ini atau Work from Anywhere ini sudah menjadi kebijakan yang solid dan komprehensif, hal ini dapat menjadi solusi yang memberikan manfaat maksimal, baik bagi pegawai maupun bagi organisasi. Bagi pegawai, konsep work from anywhere ini memberikan kesempatan untuk dapat mengatur waktu dengan lebih fleksibel karena tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk perjalanan ke kantor. Dengan demikian diharapkan pegawai bisa mendapatkan work-life balance sehingga dapat lebih sehat secara fisik maupun mental. Hal ini juga menguntungkan bagi organisasi karena pegawai yang sehat secara fisik dan mental dapat berkinerja secara lebih tinggi lagi. Selanjutnya, kelengkapan unsur kebijakan lain dalam mengatur mekanisme work from anywhere ini juga menjadi hal yang mutlak dibutuhkan untuk menjamin target kinerja organisasi dapat tetap tercapai. Kebijakan lain yang dimaksud adalah misalnya terkait dengan penilaian kinerja, kemudian hasil kerja, disiplin, dan lain-lainnya. Selain itu juga seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, bahwa definisi mengenai produktivitas juga perlu dikaji secara lebih luas untuk menyesuaikan dengan konsep work from anywhere ini. Jika hal ini tidak disesuaikan, tentu saja tujuan daripada hal-hal tersebut yang kami sampaikan di atas tadi, untuk mendapatkan win-win solution dari konsep WFA ini tidak akan tercapai karena ada resiko pegawai mengalami burnout sebagai salah satu dampak fleksibilitas yang ditawarkan. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami sampaikan terkait dengan kebijakan nasional yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden. SDM aparatur yang memiliki peran dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan publik, kita juga harus memiliki kualitas dan karakter yang adaptif. Terkait dengan di era globalisasi ini juga ada 10 skill yang memang perlu kita punyain, yaitu kemampuan penyelesaian permasalahan yang kompleks, kemudian berpikir kritis, kepemimpinan, perlu dilakukan koordinasi, kemudian kecerdasan emosinya, bijak dalam pengambilan keputusan, kemudian berorientasi pada pelayanan, negosiasi, dan fleksibilitas. Dan juga sejalan tadi dengan arahan Bapak Presiden bahwa SDM aparatur harus memiliki peran dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan publik. Hal ini sejalan dengan core value dari ASN yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, yaitu berakhlak. Dengan employer branding-nya adalah bangga melayani bangsa.
Nah, ini di sini berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik Bapak Ibu sekalian, dari penjabaran hal-hal terkait di atas, mungkin dapat kita simpulkan bahwa arus digitalisasi yang begitu hebat mengharuskan pemerintah segera mungkin menyesuaikan diri dengan menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan yang dinamis, perlu strategis, yang tepat untuk mengimbangi derasnya arus digital yang tidak terbuang dari perjalanan zaman. Kemudian juga tentunya saja, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, perlu disiapkan talenta-talenta muda yang bisa bekerja secara efektif, efisien dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah untuk dapat tentu saja menumbuhkan industri yang lebih baik. Kami percaya bahwa pegawai Kemenperin adalah pegawai yang cerdas, namun kita akan kalah jika hanya mengandalkan konsumsi dan tidak berinovasi. Maka dari itu, mari bersama-sama membangun Indonesia dengan jiwa muda untuk yang Indonesia lebih baik. Sebagai penutup, kami ucapkan selamat berseminar pada pagi ini, dan selanjutnya untuk seminar-seminar selanjutnya untuk bisa juga diikuti oleh seluruh talenta-talenta muda yang ada di Kementerian Perindustrian. Kami akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali nih paparan dari Ibu Yulia nih. Kakak saya, sewaktu saya pertama CPNS sama Ibu Yulia dari awal. Poin-poinnya menarik ya Bu, bahwa memang adaptasi dari pegawai Kemenperin ini sejak awal pandemi itu sudah dengan berbagai keterbatasan kita akhirnya bisa beradaptasi juga. Ya seperti sekarang ini bahwa seminar dulunya mesti hadir fisik, sekarang bisa full online, bahkan yang menarik juga beberapa sudah bisa dilaksanakan secara hybrid. Kalau khusus untuk kali ini online karena panitianya ada di Kalimantan Timur dan pesertanya ada di seluruh Indonesia. Jadi dan dilaksanakan khususnya di Jakarta. Dan menarik sekali dari Ibu Yulia tadi bahwa yang didorong adalah output supaya tadi istilah Bu Yulia work-life balance bisa diambil. Jadi Ibu ini udah milenial banget istilahnya. Lalu juga supaya kita lebih sehat secara mental, lalu juga kita secara nggak langsung kontribusi terhadap climate change, bahwa Kementerian Perindustrian sudah mengurangi mobilitas yang padat di pagi hari, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi tentunya leaders di perindustrian yang saya ketahui itu hampir pasti masuk kantor ya Bu, karena kalau pimpinan sih memang wajib ada di kantor untuk ya semua koordinasinya mesti di kantor. Tapi memang saya lihat juga walaupun para pemimpin Kementerian Perindustrian ini sedang bertugas dimanapun juga bisa diakses. Yang saya lihat juga sistem surat menyurat bisa juga lewat surat elektronik. Ini sistemnya juga sudah terbangun dengan baik. Jadi memang timnya Bu Yulia ini pasti bekerja keras banget nih selama adaptasi ini. Terima kasih Bu. Jadi jabatan fungsional juga jadi sangat strategis buat pegawai negeri ke depannya, bukan hanya Kementerian Perindustrian. Terima kasih Bu. Nanti kalau ada pertanyaan, izin Ibu masih stay. Saat ini Ketua IAITB apakah sudah siap? Kalau Pak Faisal udah ada ya dari tim Metaverse? Tadi saya lihat di chat room. Ya, Pak Ari baru bisa unmute. Terima kasih. Oh, siap. Sambil kita langsung aja, ini Pak Faisal ini timnya Ikatan Alumni ITB yang banyak berkecimpung di
bidang teknologi, dan saat ini beliau dan tim IAITB sedang banyak membangun metaverse, katanya sih untuk IKN. Ini kita dengarkan dulu informasinya dari Pak Faisal nih. Ini akan jadi menarik karena secara pribadi saya belum paham juga metaverse itu apa. Jadi kiranya Pak Faisal bisa langsung memaparkan. Satu lagi Pak Faisal ini Elektro 94. Beliau saat ini banyak aktif di industri telekomunikasi dan banyak ngajar di universitas-universitas terkemuka. Silakan Pak Faisal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Bapak hadirin sekalian. Mungkin bisa dibantu share screen atau bisa ditampilkan, Mas Ari. Kami dari IAITB akan menampilkan sebenarnya satu berbagi pengalaman gitu ya mengenai proses yang sedang kita jalankan untuk saat ini. Izin Mas, silakan Mas, coba di share screen dari komputernya. Belum nih, belum. Nah, coba. Nah, ini dia, bisa. Baik, sebentar ya. Baik, tema yang kita sampaikan adalah mengenai metaverse untuk pendekatan dalam pengembangan digital twin untuk mendorong inovasi dan proses simulasi di industri. Sangat menarik bahwa sebenarnya sekarang kita punya peluang sangat baik dengan adanya pandemi kemarin. Sebenarnya kita dari kacamata kami ya, kita sedang memasuki satu masa riset global di mana ada kesetaraan yang bisa kita capai dan ada keterpaksaan yang kita lakukan. Seperti tadi banyak dari keynote speaker sebelumnya yang menyampaikan bahwa ada satu paradigma, perubahan paradigma, baik persepsi kita mengenai bagaimana kita bekerja, kemudian ini ada Mas Gembong, silakan Mas Gembong. Halo. Ini Mas Gembongnya ada masalah teknis sedikit, mohon maklum. Sudah ya? Sudah di-admit sih sama saya tadi. Ya. Terus aja dulu Mas. Ya, jadi satu hal mengenai tadi, keniscayaan gitu ya, yang seharusnya mungkin ditempuh dalam satu siklus 10 sampai 20 tahun, tapi akhirnya terpaksa pada tahun 2020 ini banyak hal yang disiapkan dalam kerangka misalkan intervensi teknologi maupun pendekatan digital itu dipaksa untuk kita lakukan sejak dimulainya lockdown masa pandemi. Kemudian yang dulu mungkin kita masih ingat dulu kita masih sekolah awal-awal ada pameo mengenai leapfrog approach dari terutama Pak Habibie ya, istilahnya strategi lompat kata itu sudah bisa dilakukan sekarang. Kuncinya pertama adalah kemampuan komputasi, teknologi komputer sekarang semakin tinggi ya, yang tidak terbayangkan mungkin dulu dari pendekatan mulai transistor sampai sekarang ke cahaya ya, untuk proses komputasi sudah memungkinkan adanya eksekusi formula yang dulu hanya sifatnya abstrak begitu, sekarang sudah bisa disimulasikan semuanya secara bisa dikatakan secara real time di layar komputer kita. Kemudian teknologi 3D printing itu sudah sangat maju juga, bahkan mungkin semua bahan material bisa diaplikasikan secara langsung pada 3D printing tersebut. Dan jangan lupa bahwa misalkan
Ya, sekarang yang paling dominan di era digital itu mungkin Google begitu ya, dengan segala kemahadayaan processing untuk datanya, rasanya Google sudah sangat dominan sebenarnya mendorong atau mendrive gitu ya, memberikan satu stimulasi dan kecenderungan-kecenderungan yang sudah bisa diaplikasikan secara personal. Misalkan sekarang kita itu relevansinya biasanya secara geospasial ya. Kita apapun dari gawai yang kita punya biasanya kita lakukan pertama adalah melihat kita ini posisi ada di mana. Kemudian misalkan sudah ketahuan referensi geospasialnya di Google Map, Google akan menawarkan segala apa yang ada begitu di sekitarnya, misalkan mungkin restoran begitu ya, kemudian kafe atau tempat main atau tempat nongkrong begitu, itu sudah sangat dominan. Dan jangan lupa bahwa untuk program genom, Google saat ini juga bisa dibilang yang terbesar. Jadi mungkin dalam waktu dekat selain afeksi yang disampaikan oleh Google misalkan, dia juga akan mendekati kita secara genetik. Jadi lebih-lebih lagi gitu. Nah, terlepas dari itu ada peluang sangat besar dan sangat bagus untuk dimanfaatkan di Indonesia, dan dari Pokja IAITB sendiri sudah beberapa tahun yang lampau kita mendesiminasikan pendekatan teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna ini artinya pertama adalah intervensi teknologi pada setiap aspek kegiatan atau kehidupan kita, sedemikian aktivitas ekonomi. Dan ini belum tentu, bukan serta-merta teknologi yang kaleng-kaleng begitu ya, tapi bisa jadi itu bahwa teknologi ini sangat canggih, tapi didekati dengan satu fenomena lokalitas. Jadi apa yang misalkan kita bisa manfaatkan dari teknologi itu. Nah, salah satunya misalkan ini mengenai metaverse seperti disampaikan oleh Mas Ari tadi, kita bekerja sama dengan Bappenas untuk mengembangkan satu pendekatan baru dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemantauan program IKN Nusantara. Izin Mas, sebelum ke sana kita Mas Gembong dulu untuk menyampaikan. Oh ya, silakan. Paparan mengenai Bappenas dan IKN nanti kita sambung. Silakan Pak Gembong. Halo, ya. Mohon maaf nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Pak Gembong. Selamat datang. Yang saya hormati Kepala BSKJI, Dr. Insinyur Dodi Rahadi, Master Teknik, kemudian Sekretaris BSKJI, Ibu Ratna Utari Aningrum, kemudian para Kepala Pusat Lingkungan BSKJI, Dubes LBBP di Jenewa, Bapak Febrian, kemudian Kepala Biro OSDM Kemenperin, Ibu Yulia Astuti, ST, MSE, kemudian Kepala BSPJI Samarinda, Mas Ari Indarto, kemudian juga para peserta reviewer Seminar Nasional BSKJI tahun 2022. Ya, saya mungkin singkat saja menyampaikan bahwa ini sebuah kesempatan yang baik bagi Ikatan Alumni ITB. Terima kasih pada BSKJI yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan sedikit pengenalan terhadap dunia metaverse. Dunia metaverse ini tidak hanya terkait mengikuti perkembangan zaman saja, tapi memang sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi kita, terutama dalam mengikuti perkembangan
teknologi 4.0 dan sosial 5.0 ya, di mana metaverse ini adalah bertujuan untuk memudahkan segala macam proses yang ada dan harus dilakukan. Jadi ini adalah metaverse ini menggabungkan antara augmented reality, kemudian virtual reality, digital twin, dan lain sebagainya menjadi satu. Di teknologi digital twin ini mampu melakukan banyak hal, termasuk di dalamnya adalah perencanaan dan simulasi secara real, dan bisa dipercepat karena kita memasukkan berbagai parameter ke dalamnya, sehingga dalam kehidupan atau dunia nyata, simulasi ini bisa memberikan masukan kepada orang-orang yang mengoperasikan berbagai macam teknologi permesinan, sehingga bisa mendapatkan desain yang optimal dan efisien. Selain pada tahap awal, metaverse ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan engagement dan layanan yang dimiliki tentunya karena hari ini dengan Kemenperin bisa memanfaatkan teknologi metaverse ini untuk meningkatkan engagement dan meningkatkan pelayanan bagi pihak-pihak yang terkait. IITB ini memang paling awal ya, mungkin di Asia Tenggara, atau mungkin klaimnya di Indonesia lah ya, yang menggabungkan teknologi metaverse ini. Kita sudah menggabungkan dunia jelajah atau game ya, jadi seperti anak-anak generasi Z dan millennials ini sudah menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari dalam bentuk permainan. Kita gabungkan itu dengan subsurface, jadi kita bisa melihat bagian-bagian yang tidak terlihat secara kasat mata, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat terhadap sebuah perencanaan. Terus juga kita menggabungkannya dengan simulasi, sehingga untuk melakukan uji coba apakah sebuah desain mesin atau desain yang lainnya itu apakah sudah efisien atau sudah optimal, itu kita bisa melakukannya melalui media ini, sehingga kita dapat mendapatkan hasil yang terbaik, baru kemudian kita wujudkan dalam bentuk nyata. Dan perkembangan metaverse ini sangat luar biasa akhir-akhir ini di segala sektor. Kebetulan Ikatan Alumni ITB seperti tadi disampaikan oleh Mas Faisal, sekarang ini sedang membantu juga untuk mendesain IKN, di mana perlu banyak pihak yang melakukan koordinasi, termasuk teknologi yang tepat digunakan di IKN ini. Kami melihat bahwa kalau memang misalnya ya, kami melihat apabila memang IKN ini nanti ditujukan bagi kendaraan listrik atau EV, dari mobil, motor, dan lain sebagainya, maka dari itu ada baiknya kita juga mengexercise bagaimana listrik itu didistribusikan dalam bentuk DC, selain AC yang kita sekarang sudah familiar ya. Jadi PLN atau lembaga-lembaga penyuplai tenaga listrik itu bisa menyalurkan dengan listrik DC, sehingga misalnya mobil itu sedang berhenti di perempatan untuk karena ada lampu merah, itu dia bisa automatic charging di situ. Dan itu pun sekaligus akan membuka market terhadap tembaga yang saat ini sudah dibuat smelternya di Indonesia, tapi marketnya belum terlalu established. Jadi mungkin inilah salah satu yang bisa dikontribusikan oleh teknologi metaverse bagi perkembangan teknologi dalam menunjang keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Mungkin sementara itu, selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Pak Faisal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Gembong. Langsung aja kita
aksi yang sudah dilaksanakan oleh timnya Pak Gembong dan Pak Faisal. Silakan diteruskan Pak, untuk yang IKN ini menarik sekali. Ya, baik Mas Ari, saya sampaikan ini mungkin nanti bisa disampaikan ya, materi presentasinya sebenarnya itu sangat mungkin normatif. Tapi ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Pertama, pengalaman dari ini lesson learned gitu ya, proses selama ini. Pertama adalah ketersediaan data. Ini metaverse atau digital twin ini merupakan satu replika yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang realistik ya. Jadi di metaverse itu immersive experience itu yang dituju dengan dukungan bahwa sekarang ini seperti tadi disampaikan bahwa pertama teknologi komputasi sudah sangat mumpuni, kemudian sensor-sensor yang ada sampai sekarang itu sudah sangat mampu untuk menangkap fenomena alam dan mengkuantifikasi dengan mungkin unit-unit yang sudah terstandarisasi. Dan saya juga baru dikirimkan beberapa untuk review paper dari kampus dari MIT mengenai generator set yang bisa menggenerasikan frekuensi berapapun, dimanapun, dan sensornya untuk mendeteksi frekuensi apapun. Jadi sebenarnya masa sekarang itu dengan satu sensor atau teknologi yang sudah cukup mumpuni sekarang, sudah hampir tidak ada fenomena uka-uka ya, mungkin supranatural, superstition itu semua sudah bisa terkuantifikasi dengan ya yang bisa saya sampaikan bahwa mungkin tadi sensor-sensor yang sudah bisa mencakup energi berapapun ya kita nanti bisa membuktikan berapa sih perhitungan mengenai hantu misalkan. Nah, yang paling bermasalah ketika kita menginisiasi metaverse dan menuju digital twin pada proses IKN, pertama ketersediaan data. Ini yang harus menjadi PR paling besar bagi kita, bagaimana kita bisa mengakuisisi data secara tepat, gitu ya, dataset sesuai dengan apa yang kita tujukan. Jadi memang pertama kita harus menetapkan tujuan, lalu kita reverse untuk mencapai tujuan itu data apa saja yang dibutuhkan. Kemudian mengenai dataset itu standarisasi. Terus terang saya tadi sangat mendukung ya. Salah satu videonya kan tadi ada tagline standar kuat Indonesia maju, itu betul. Dan saya rasa seperti Ibu tadi sampaikan, kita akan sangat berharap dengan generasi muda di Kementerian Perindustrian untuk menjadi pemuka dan pendahulu di front line ini untuk memperjuangkan tadi standarisasi, kemudian juga ketersediaan data. Dan dari pengalaman misalkan apa yang kita dilakukan oleh IITB bersama Bappenas, hemat kami balai-balai industri inilah yang akan memegang peranan sangat penting ke depan. Dan kita berharap sebenarnya infrastruktur digital semacam digital twin ini sudah menjadi target atau sasaran pembangunan infrastruktur oleh pemerintah ya. Bukan hanya konektivitas, misalkan ketersediaan internet atau jaringan telekomunikasi dan data begitu ya, tetapi infrastruktur, metastruktur dan suprastruktur digital itu sendiri. Misalkan bahwa balai-balai industri tersebut nanti menjadi garda terdepan dalam tadi seperti disampaikan oleh Mas Gembong untuk manajemen life cycle. Jadi siklus produksi sekarang dengan teknologi yang sudah tersedia itu sudah sangat singkat ya. Kita bukan bicara mengenai lifetime, product lifetime, tetapi
bahwa apapun kebutuhan sekarang bisa disajikan atau diproduksi secara serta-merta. Kalau dulu kita hanya mengenal pendekatan Six Sigma dan just in time in production, sekarang just in time in provision dan delivery. Nah, teknologi-teknologi tadi saya rasa cukup baik untuk bisa diadopsi, kemudian diadaptasikan oleh balai-balai di industri untuk menjembatani kreativitas anak bangsa, ya Bu. Sekarang seperti tadi Ibu bilang, dengan fasilitasi Menpan RB, birokrat atau ASN bisa bekerja dari manapun, work from anywhere. Nah, pada sektor privat, inisiatif ini mungkin lebih besar magnitudonya. Dalam artian sekarang banyak generasi muda dengan wawasan yang cukup baik, terbuka, kemudian inisiatif baik. Mereka lebih memilih, misalkan, anggaplah tinggal di daerah-daerah, seperti Mas Ari nih, dari Brussel ke Samarinda, gitu. Itu cukup menantang juga. Nah, kalau mereka punya satu inisiatif untuk mengembangkan produk, saya rasa bisa dijembatani tadi balai-balai industri yang ada. Pertama, mengenai simulasi produk, begitu ya. Mereka tidak perlu untuk butuh satu modal awal yang sangat besar hanya untuk misalkan punya lab dalam melakukan uji produk dan simulasinya. Mungkin bisa difasilitasi oleh balai. Kemudian tadi misalkan molding gitu ya, dengan tadi 3D printing dan lain-lain yang ya sifatnya mungkin kalau dulu di MIT itu mereka kembangkan open lab. Jadi lab-lab yang dimiliki oleh industri-industri besar, terutama NASA waktu itu ya. Yang NASA ini sangat maju memang dalam mengadopsi seperti tadi ya, additive manufacturing, kemudian digital twin ini, dan mereka hibahkan lab-lab itu ke MIT, kemudian dikelola mungkin pernah dengar mengenai open lab itu, semua bisa akses ke situ dengan kapasitas dan kapabilitas yang mungkin A sampai Z, misalkan pihak, anggaplah individual seperti saya butuh hanya kapasitasnya A sampai E, atau kemudian secara diskrit C dan K, gitu ya, itu bisa memanfaatkan di situ dengan satu modal yang cukup terjangkau, begitu ya. Rasanya untuk hal-hal ini sudah tidak menjadi sesuatu yang klise ya. Nanti kita bisalah dari ITB, kita bisa bercounterpart dengan kementerian, bagaimana kita bisa misalkan mengembangkan pendekatan semacam ini. Tadi saya dengar dari Mas Ari ada Pak Haris Munandar hadir juga ya, itu sahabat saya lama, beliau sangat paham mungkin aplikasi hal-hal seperti ini selama di Jepang, itu cukup aplikatif dan memang tersebar luas di sana. Demikian Mas Ari sementara ya, nanti mungkin karena waktu terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal dan Pak Gembong, timnya ITB, terima kasih sudah share. Jadi saya pribadi udah mulai dapat gambaran lebih ya. Dan ternyata balai-balai ini bisa dimanfaatkan juga ya untuk kepentingan industri Indonesia secara umum nantinya. Ini kayaknya nanti saya izin ke Pak Kepala Badan untuk bisa bikin workshop supaya detailnya seperti apa dan apa aja yang bisa kita upgrade, karena sebagai informasi buat Pak Faisal, balainya Pak Kepala Badan, Pak Dodi, ini melalui Pak Heru, Pak Kapusnya, itu sekarang sedang jadi tangannya Kementerian Perindustrian untuk digitalisasi 4.0. Jadi kayaknya karena Metaverse ini upgrade dari 4.0 kayaknya ya, ini akan jadi peluang buat BSKJI khususnya untuk melayani industri secara lebih nantinya.
Untuk itu sebelum kita akhiri, saya buka sampai 10.50, 8 menit saja untuk pertanyaan kalau ada ke Bu Yulia dan Pak Faisal. Silakan Bapak Ibu. Wah, Pak Faisal ini dapat salam dari Pak Haris nih Pak. Ini kayaknya semua sudah clear, dapat informasi banyak nih dari 3 keynote speaker kita. Terima kasih. Selanjutnya saya teruskan ke Pak Sardi, MC kita, untuk bisa ke acara berikutnya mengenai pembahasan karya tulis ilmiah teman-teman CPNS dari seluruh Indonesia. Terima kasih Mas Faisal, Bu Yulia, Pak Dubes, Pak Kepala Badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ari, terima kasih karena sudah memandu plenary panel dan juga diskusi terkait dengan apa yang disampaikan oleh keynote speaker kita hari ini. Baik, ini tanpa menunggu lama-lama, para peserta sepertinya sudah semakin tidak sabar untuk memaparkan materi, melakukan pembahasan terhadap materi yang akan dibagi ke dalam 3 room. Jadi peserta seminar nasional hari ini, Anda dapat lihat di layar monitor Anda terdapat 3 break room, yaitu room 1 yang akan dipandu langsung oleh Bapak Haspiadi, PG Deep Science MSI. Kemudian di room 2 akan dipandu langsung oleh Insinyur Tati Purwanti MSI. Kemudian room ketiga akan dipandu oleh Ibu Insinyur Sukartin. Jadi Anda bebas memilih break room sesuai dengan pemaparan materi yang telah Anda tentukan dan Anda pilih. Dan kami ingatkan kembali setelah selesai break room pada sesi 1 agar dapat kembali ke room utama, karena kita akan melanjutkan sesi kedua pada room yang sama setelah sore hari. Kemudian untuk room 1, reviewer yang akan hadir pada sesi 1 adalah Dr. Andes Yuri Oktavian Tamrin, MA. Yang kedua, Dr. Haris Munandar, MA. Kemudian pada sesi kedua, masih di room 1, telah hadir Dr. Insinyur Ngakam Timur Antara. Kemudian juga telah hadir Bapak Suroto Hadi Saputra, MP. Selamat siang, Bapak. Kemudian pada room kedua, reviewer kita telah hadir Ibu Emi Suryandari, STMTM. Yang kedua, Profesor Dr. Oid Prof. Insinyur Krishna Purnawan Chandra, MS. Kemudian kita beralih ke room kedua, di sesi kedua, telah hadir Dr. Insinyur Ansari Bukhari, MBA, dan Dr. Wahida Magrabi. Kemudian room ketiga, sebagai reviewer, telah hadir Insinyur Sarip Hidayat, MM, dan Teresia Amelia Pawitra, MSc, ME. Kemudian masih di room ketiga, untuk sesi kedua, sudah hadir Insinyur Sony Laksono, MBS, Awang Harsa Krida Laksana, MKOM. Demikian moderator dan reviewer yang telah hadir bersama kita. Para peserta kami persilakan untuk memilih break room yang telah tersedia. Baik, para moderator silakan mengambil alih pada break room yang telah tersedia. Pak Haspiadi, Ibu Tati, dan Ibu Sukartin silakan mengambil alih dan memandu jalannya acara sesuai dengan jadwal, kemudian memandu juga sesi tanya jawab.